Ada satu pandangan yang menarik dari seorang doktor pakar ilmu Quran dan ahli bahasa serta ahli sejarah. Dia bernama Dr. Bassam Nahajar. Beliau menukilkan beberapa hal yang menjadi sebuah aksioma, ya, pandangan, bukan aksioma, pandangan terkait dengan kehancuran Israel. Beliau melihat seolah-olah ada nubuah dari Rasulullah, ada nubuah dari Allah kalau Israel ini akan hancur di tahun 2022. Ada satu pandangan yang menarik dari seorang doktor pakar ilmu Quran dan ahli bahasa serta ahli sejarah. Dia bernama Dr. Bassam Nahajar. Beliau menukilkan beberapa hal yang menjadi sebuah aksioma, ya, pandangan, bukan aksioma, pandangan terkait dengan kehancuran Israel. Beliau melihat seolah-olah ada nubuah dari Rasulullah, ada nubuah dari Allah kalau Israel ini akan hancur di tahun 2022. Asumsi yang dibangunnya berdasarkan beberapa hal yang sifatnya ilmiah memang. Ya. Nah, Syekh Bassam Nahajar ini adalah dari Jaror. Beliau tinggal di Ramallah, Palestina, dan beliau menjadi dosen mu'alimat di Universitas Ramallah. Dan juga beliau ini juga pernah mengajar di Universitas Damaskus, ya, internasional di Suriah. Nah, pulang ke tanah airnya di Ramallah, beliau mengajar di kuliah mu'alimat, kuliah perempuan, mengajarkan tentang tafsir Quran, mengajarkan tentang ilmu hadis dan sejarah. Nah, beliau mencatat berdasarkan matematika Quran dan nubuah Quraniyah yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hadis juga disusunlah beberapa poin yang menjadi alasan dia mengatakan Israel akan hancur 2022. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 1948 Israel memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Ya, proklamir ini adalah fakta bahwa Israel mengambil alih tanah kaum muslimin dan mendirikan negara di atas tanah milik umat Islam, Palestina. Nah, pada saat itu, para yang dirahmati Allah, seorang wanita Yahudi masuk ke rumahnya penyair Arab, penyair Irak, berkebangsaan Arab. Dia masuk ke dalam rumah Ahmad Ar-Rasyid ini dan menangis. Kepada wanita tua Yahudi ini, Ar-Rasyid berkata, "Ya jaddadi madatabkin, afalam takun liqaumika baladun?" Wahai ibu, wahai nenek, kenapa Anda menangis? Bukankah kaum Anda, bangsa Anda sekarang punya negara? Apa kata sang nenek? Benar apa yang dikatakan ini. Tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Zionis Yahudi, bangsa Yahudi tidak akan pernah lama merasakan kemerdekaannya setelah hari ini, kecuali hanya 76 tahun saja. 76 tahun itu disebutkan di dalam Taurat versi mereka. Sekali lagi, ini Bani Israel, Israiliyat. Nah, kalau kita lihat, para yang dirahmati Allah, pada tanggal 15 Mei 1948 itu bertepatan dengan tahun 1367 Hijriah. Artinya di tahun 1367 Hijriah Israel memproklamirkan berdiri negara mereka di tanah Palestina. Nah, kalau ini dihitung berdasarkan angka tadi ditambah 76, maka akan menghasilkan angka 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Ini belum terjadi, tapi beritanya sudah ada di dalam Quran dan hadis. Inilah yang disebut dengan nubuah Quraniyah. Makanya yakin Muhammad Bassam Nahajar bahwa Israel itu akan hancur, dan beliau memprediksi angkanya 2022. Asumsi yang pertama dibangun atas pernyataan ini. Yang kedua, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hukuman bangsa Yahudi atas kehancuran mereka nanti, ya, atas kerusakan yang mereka lakukan, itu ada di dalam Quran surat Al-Isra saja, ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Nah, kalau kita hitung, ternyata dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104 itu ternyata qadarullah, Allah menakdirkan, tersusun atas 1443 kata. Kata di dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada isim, kata benda, ada fiil, kata kerja, ada huruf, kata sandang, kata sambung, dan sebagainya. Itu dihitung ada 1443 kata. Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan, ini nubuah Quraniyah.
Dan angka 1443 bertepatan dengan angka hasil dari penyembelihan merdekanya Yahudi ditambah 76 tahun masa mereka merdeka di muka bumi. Dan 1443 bertepatan dengan 2022. Berapa tahun lagi para hamba Allah? 3 tahun lagi. Kalau umur kita panjang, kita akan menyaksikan hancurnya Yahudi. Nah, kalau Yahudi ini hancur, pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau pelaku? Karena siapapun pasukan yang menghancurkan Yahudi, itulah pasukan yang terbaik. Ya. Sebagaimana Rasulullah memuji pasukan Muhammad Al-Fatih. Ya. Baik, Bapak dan Bapak, ini asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga, yang dibangun oleh Dr. Muhammad Basam Nahat Jaror. Beliau mencatat apa yang terjadi di tahun 1982. Saat itu Israel dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang perempuan. Di tahun 1982, Israel melakukan invasi ke Libanon dan berhasil merebut dataran tinggi Golan dari kaum muslimin Palestina dan Libanon. Akhirnya apa? Dataran tinggi Golan dipegang oleh mereka. Ya, saat itu dalam ceramahnya Menahem Begin berkata, berdasarkan nas-nas dalam Taurat, sesungguhnya Israel hanya akan menikmati masa kemerdekaan mereka setelah tahun ini hanyalah 40 tahun saja di muka bumi ini. Saat itu tahun 1982, tambah 40 berapa? 2022.